Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring pelajaran ekonomi kelas 12 lintas minat untuk kelas IPA ya nak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam akuntansi perusahaan dagang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam akuntansi perusahaan dagang, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, rajin beribadah, apalagi kita dalam masa pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ucapkan dulu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebenarnya, konsep dasar dalam akuntansi perusahaan dagang ini sama dengan akuntansi perusahaan jasa. Nah, di akuntansi perusahaan dagang ini adalah kegiatan perusahaan yang usahanya melakukan transaksi pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Kalian bisa melihatnya. Di dalam akuntansi perusahaan dagang ini ada perbedaannya dari perusahaan jasa, di mana di perusahaan dagang ini kalian akan mencatat akun-akun pembelian, ya, kemudian siklus akuntansinya juga ada beberapa perbedaan dalam pengertian siklus akuntansinya. Nah, di perusahaan dagang memiliki persamaan juga dengan perusahaan jasa, yang dimana untuk mendapatkan laba atau rugi bersih didapatkan dari pendapatan dikurang beban. Kalau di perusahaan dagang, kita bisa mendapatkan sumber pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang itu. Nah, beban perusahaan dagang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama HPP atau harga pokok penjualan dan beban operasi. Selanjutnya, anak-anak untuk mempelajari HPP, harga pokok penjualan, di perusahaan jasa ini kita tidak membahas tentang HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di perusahaan dagang, karena kita melakukan pembelian barang dagang dan kemudian kita menjual lagi barang dagangan itu, kita perlu menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan atau yang sering kita sebut cost of merchandise sold itu? HPP adalah total harga pokok barang dagang yang dijual dalam satu periode. Itu kita bisa mendapatkannya dari apa? Pendapatan penjualan dikurangi dengan HPP sama dengan laba kotor penjualan. Laba kotor dikurang beban operasi sama dengan laba atau rugi bersih. Kemudian kalian bisa melihat siklusnya ya. Siklus perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jika perusahaan jasa kita menerima kas ya, kemudian kita menghasilkan jasa. Sedangkan kalau di perusahaan dagang kita menerima kas, kemudian kita membeli barang dagangan. Setelah kita membeli barang dagangan, kita menjual lagi barang dagangan. Penjualan barang dagangan kita ini bisa kita lakukan dengan cash atau dia dengan secara langsung pembayaran tunai, dan juga bisa dilakukan dengan kredit. Nah, kredit ini kita bisa menggunakan faktur gitu. Nanti kita selanjutnya kita bahas tentang tempo-tempo pembayaran. Nah, itu nanti akan sangat mempengaruhi pada akunnya. Selanjutnya, di dalam perusahaan dagang ini juga kita mengenal tentang sistem persediaan barang dagang. Sistem periodik atau periodic inventory system yaitu rincian catatan persediaan barang yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus-menerus dalam satu periode. Nah, kalau kita menggunakan sistem perpetual, yaitu ini rincian catatan mengenai setiap pembelian dan penjualan persediaan yang disimpan. Nah, pembelian ini juga sama seperti tadi ketika kita melakukan penjualan. Kalau penjualan kita bisa melakukan dengan penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, di perusahaan dagang juga ini kita ketika melakukan pembelian, kita bisa melakukan pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit.
Kalau pembelian secara tunai seperti biasa kita bisa mengkredit kas dengan nominal yang sama, tapi kalau pembelian secara kredit harus ada bukti berupa faktur pembelian. Bukti faktur pembelian ini dicatat di debit pada persediaan barang dagang dan utang kredit. Selanjutnya, kalau misalkan kita membahas tentang perusahaan dagang, kita akan mengenal dengan retur pembelian atau retur penjualan. Apa sih retur penjualan itu? Nah, retur penjualan atau retur pembelian itu adalah ketika kita membeli barang atau kita menjual barang, itu barang yang kita beli atau kita jual dalam keadaan cacat. Nah, sehingga itu dapat dikembalikan atau kita sebut dengan kita retur. Selanjutnya, seperti yang tadi Ibu bahas, pembelian ada secara pembelian tunai dan ada juga pembelian secara kredit. Di sini penjualan juga ada penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Selanjutnya, retur dan potongan penjualan. Nah, jadi di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, kita mengenal juga retur dan potongan penjualan. Bagaimana sih Bu retur dan potongan penjualan itu? Nah, contoh biasanya kalau misalkan kita menjual barang kepada konsumen kayak gitu. Kemudian kita berikan tempo waktu selama 1 bulan atau 30 hari. Ketika dia melunasi dalam waktu 30 hari atau 1 bulan, dia akan mendapatkan potongan harga. Nah, itu namanya potongan penjualan. Kalau retur dan potongan penjualan, retur itu artinya mengembalikan kembali barang yang rusak. Nah, potongan penjualan dia memberikan potongan ketika dia membayarnya sebelum jatuh tempo. Kemudian melengkapi siklus akuntansi seperti perusahaan jasa. Di siklus akuntansi perusahaan dagang juga mengenal tentang ayat jurnal penyesuaian atau yang sering kita sebut dengan AJP. Setelah ada ayat jurnal penyesuaian, ada ayat jurnal penutup, kemudian ada rangkuman ayat jurnal perusahaan dagang. Selanjutnya, AJP seperti konsep perusahaan jasa itu adalah menyesuaikan dengan keadaan siklus selama 1 tahun sesuai dengan persediaan aktual atau sebenarnya yang dimiliki. Kalau di perusahaan dagang berarti menyesuaikan dengan adanya barang, persediaan barang yang ada di perusahaan dagang tersebut, yang disesuaikan pada periode akhir tahun. Selanjutnya di ayat jurnal penutup, anak-anak bisa melihat sama seperti konsep dari perusahaan jasa juga. Nah, tetapi di jurnal penutup di sini kita lihat ada penjualan, akun penjualan, retur pembelian, pendapatan harga, itu di kreditnya adalah istisar laba rugi. Sedangkan di istisar laba ruginya itu ada retur penjualan, pembelian, beban akut pembelian, beban gaji. Nah, dan kalian bisa lihat dan bisa dipelajari sebelum kita nanti praktek ya. Istisar laba rugi di debit, modalnya di kredit, dan modal di debit. Kemudian FRIP atau pengambilan pribadi itu berada di kredit. Ini jurnal umum. Jurnal umum sama seperti jurnal umum pada akuntansi perusahaan jasa. Nah, tapi di sini kita melengkapinya dengan istisar laba rugi. Bisa dilihat dulu sebelum nanti kita di video selanjutnya kita bahas tuntas lebih dalam bagaimana cara penulisan jurnal umum ya. Mencatat transaksi dari awal di perusahaan dagang. Selanjutnya di jurnal penyesuaian, nah kalian bisa lihat di jurnal penyesuaian perbedaannya dari perusahaan jasa. Di sini ada harga pokok penjualan, harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang awal di kredit. Harga pokok penjualan di debit, pembelian, biaya akut pembelian di kredit. Retur pembelian di debit, potongan pembelian dan HPP harga pokok penjualan di kredit, persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan di kredit. Selanjutnya kalian bisa lihat rangkuman ayat jurnal perusahaan dagangnya.
Nah, sekarang sama seperti bentuk laporan keuangannya. Bentuk laporan keuangannya itu sama seperti perusahaan jasa, tetap ada tiga. Yang pertama ada laporan laba rugi secara bertahap, kemudian ada laporan laba rugi bentuk langsung, kemudian ada neraca. Bisa kalian lihat sama seperti perusahaan jasa. Dalam laporan, kenapa disebut demikian? Karena hanya terdapat tahap yang diperlukan untuk menentukan laba bersih yang mengurungkan total beban dari total pendapatan. Dalam neraca persediaan barang dagang dilaporkan sebagai aset lancar tepat di bawah piutang usaha. Nah, mungkin sampai di sini dulu, sampai di sini yang Ibu sampaikan. Karena ini pembelajaran pertama, yang Ibu harapkan dari anak-anak adalah anak-anak menelaah video yang Ibu berikan. Yang pertama adalah kalian perlu untuk menulis di buku catatan kalian tentang siklus akuntansi perusahaan dagang sampai dengan video yang Ibu berikan saat ini. Dipelajari dulu lebih awal untuk konsep dasar. Selanjutnya di video berikutnya akan Ibu jelaskan lebih detail satu persatu mengenai jurnal umum sampai dengan laporan keuangan. Karena ini baru pembukaan, video pembukaan, jadi Ibu hanya menyampaikan secara gamblang, tidak secara detail. Dan untuk informasi pertama kalian masuk ke dalam perusahaan dagang, Ibu harapkan dari video ini kalian bisa membuat note di buku kalian masing-masing mengenai apa yang dapat kalian tangkap dari video yang Ibu buat pada hari ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.